Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Warga Metaverse, guys. Ya, untuk kesempatan kali ini, gue bakal ngebuat video singkat tentang penjelasan singkat ya tentang gas fee. Karena gue yakin buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ataupun kalian yang baru bergabung ke GameFi, NFT, dan lain-lain, tuh pasti bingung gitu. Kenapa sih setiap kita ngelakuin transaksi itu selalu ada gas fee ya? Nah, jadi di sini gue bakal ngebahas secara singkat aja penjelasan konseptualnya gitu, guys. Oke, mungkin langsung aja ke slide-nya ya. Oke, konsep singkat gas fee gasin. Next slide. Yes, oke di sini jadi intinya video ini gue bakal ngebahas jadi 3 section aja ya. Jadi yang pertama gue bakal ngasih unjuk rumus gas fee ini yang gue udah kasih tunjuk sekarang. Saya itu yang kedua gue bakal ngasih ilustrasi gas fee itu gimana gitu ya, biar kalian lebih mudah ngertinya. Dan yang ketiga, gue bakal ngasih kesimpulannya gitu ya. Nah, langsung aja ke rumus gas fee-nya. Jadi di sini ada total fee sama dengan gas dikali gas limit atau gue dikali dengan harga ETH. Yes, ini mungkin bingung banget ya. Tapi gampangnya gini aja, guys. Untuk gas di sini, untuk gas yang ini nih, gas ini adalah biaya setiap kalian pengen ngelakuin transaksi, tapi gas ini diatur dengan sesuai dengan kompleksitas dari pembayaran atau transaksi yang akan kalian lakukan. Gampangnya gini, kalau misalnya transaksi yang mudah itu contohnya kayak kalian mau transfer satu Ethereum dari wallet lu ke wallet temen lu gitu. Nah itu mudah tuh. Kenapa? Gara-gara ya itu cuma mindahin satu token yang nggak berubah wujudnya ke wallet yang lain gitu. Ibaratnya pindah address doang. Nah, kalau gas yang akan lebih mahal dari itu atau transaksi yang lebih kompleks, itu contohnya adalah kalau misalnya lu pengen ngubah token lo gitu ya. Misalnya lu ke PancakeSwap atau KuCoin gitu ya. Kalau misalnya lu main GameFi, let's say lu main Bom Crypto gitu ya. Lu ngubah BUSD lu jadi Bitcoin gitu kan. Itu kan pakai PancakeSwap dan pasti ada gas fee-nya. Nah, gas fee-nya ini ditawarnya pakai apa? Pakai Binance kan ya, pakai BNB gitu karena Bom Crypto ada di jaringan Binance Smart Chain gitu, guys. Nah, jadi intinya gas ini tergantung dengan kompleksitas transaksi yang akan kalian lakukan gitu ya. Yang tadi gue udah bilangin ada 2 skenario, yang mudah dan yang rada susah gitu. Nah, kalau yang rada susah, otomatis gasnya, fee-nya akan lebih mahal. Gasnya akan lebih mahal gitu. Nah, selanjutnya, untuk gas limit atau GUI di sini, jadi gas limit atau GUI ini adalah salah satu-satunya variabel di rumus gas fee yang kalian bisa atur gitu ya. Kenapa kalian bisa atur? Karena ini emang kalian bisa ada opsinya gitu di wallet kalian. Nanti kalau misalnya kalian pengen transaksi gitu ya, nanti kalian akan ditawarkan gitu, kayak muncul di MetaMask kalian ada gas fee-nya gitu. Nah, pas di situ nanti bakal ada opsi gitu. Nanti kalau misalnya kalian seringnya oke-oke aja, mungkin kalian kurang perhatiin. Tapi kalau misalnya kalian perhatiin baik-baik, itu sebenarnya ada opsinya untuk naik turunin gas limit ini. Nah, jadi gas limit ini gampangnya karena ini adalah satu-satunya variabel yang bisa diatur dari rumus gas fee. Nah, jadi ini adalah variabel yang dilihat oleh memvalidasi transaksi tersebut. Nah, kenapa bisa loncat ke situ? Karena setiap transaksi itu kan harus divalidasi dulu, baru transaksinya selesai gitu ya. Nah, siapa sih yang memvalidasi transaksi ini? Yang memvalidasi transaksi ini adalah miner, guys. Miner yang kalau misalnya kalian sering dengar tuh, mereka yang memiliki rig mining dan lain-lain yang dia tuh beli VGA, terus motherboard dan lain-lain gitu. Nah, itu tuh sebenarnya mereka kerjanya itu, mereka dapat duitnya dari memvalidasi transaksi gitu, guys. Nah, mereka kan terbatas ya jumlahnya ya. Yang punya mining rig dan lain-lain itu terbatas. Nah, otomatis mereka ini menseleksi siapa yang pengen divalidasi. Nah, cara mereka menseleksinya adalah dengan melihat tawaran yang paling menggiurkan atau yang menawarkan gas limitnya yang paling tinggi gitu. Nah, makanya kalau misalnya kalian misalnya lagi nih ya, pas kalian lagi pengen minting NFT gitu ya, atau kalian pengen transaksi di sebuah game gitu, di saat gamenya tuh lagi rame-ramenya gitu, jam rame, entah itu dia baru launching atau gimana, itu biasanya gas fee-nya itu tinggi banget.
itu disebut biasanya namanya gas war, guys. Kenapa bisa gitu? Karena si pemvalidasi transaksi atau minernya itu sedikit dan yang mau ngelakuin transaksi itu banyak. Nah, otomatis supply-nya dikit, demand-nya naik terus gitu kan. Nah, otomatis mereka berebutan tuh. Berebutan gimana ya? Mereka ubah aja gas limitnya menjadi tinggi gitu. Otomatis mereka yang akan dipilih gitu ya. Nah, ini nanti gue bakal kasih ilustrasinya. Mungkin ini akan lebih mudah untuk kalian mengerti gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada harga Ethereum, guys. Nah, harga Ethereum ini, kenapa gue bilang harga Ethereum di sini, atau kenapa nggak harga Binance gitu ya, BNB? Karena ini yang gue hitung adalah, yang gue kasih tau adalah rumus gas fee untuk gas fee di Ethereum ya. Karena gue ini adalah satuan Ethereum juga. Nah, jadi harga Ethereum udah jelas. Itu nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi yang kita bisa kendalikan cuma gas limit atau gue di sini. Oke, mungkin langsung aja kita ke ilustrasi, guys. Nah, oke guys ya, kita di sini udah terlihat ya, ada taxtrade.com. Ini adalah ilustrasi yang ngegambarin gas fee itu kayak gimana sih sebenarnya. Nah, oke, gue jelasin dulu nih ya, gimana caranya kalian ngebaca ilustrasi ini. Nah, jadi kita bisa lihat di sini ada toko-toko gitu ya. Ada toko-toko ini OpenSea, logo OpenSea untuk beli NFT, terus ini ada logo Tether, ini ada logo MetaMask, ini Uniswap, ini Doge, ini sushi bla 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 dan lain-lain gitu. Gak usah gue sebutin masing-masing sih. Nah, terus lo lihat ada orang yang keluar dari sini. Nah, orang yang keluar ini adalah orang yang pengen bertransaksi dari platform tersebut ya guys. Nah, makanya jadi dari orang-orang di sini, ini adalah orang-orang yang dari aplikasi tersebut lagi nunggu nih, pengen bertransaksi gitu. Nah, terus mereka nungguin apa sih? Nah, lu lihat nih ya, ada bus-bus di sini nih. Nah, bus ini bisa kita ilustrasikan atau kita samain dengan si pengebuninya ini adalah miner. Oke? Dan kapasitas bus di belakangnya itu, lu bisa lihat ya. Ini kurang terlihat tapi mungkin di sini ya. Tapi pokoknya setiap bus ini memiliki kapasitasnya masing-masing gitu. Nah, kapasitasnya itu dari mana? Sama aja, kapasitasnya sama aja dengan kapasitas mining rig yang si miner itu punya. Gitu guys. Dan cara bus ini bekerja, bus ini nganterin banyak sekali orang yang pengen bertransaksi. Dan caranya adalah yang semakin depan bus tersebut ada, berarti ini bus yang di sini nih, sama bus yang paling akhir di sini, otomatis bus yang paling pertama ini akan lebih cepat transaksinya selesai, gitu ya. Dan dinamakan dengan blockchain ya. Ini salah satu ikatannya juga sama blockchain pasti sih ya. Nah, jadi lu lihat nih di sini kan, beda-beda nih ya guys, kapasitasnya nih. Ini ada yang lebih tinggi, ini lebih pendek gitu ya. Nah, jadi kita bisa samain dengan begitu. Nah, terus lo lihat atasnya itu ada gue-guean. Nah, biasanya kalau misalnya yang sewajarnya itu makin atas, gue-nya makin mahal, guys. Lo lihat, makin ke bawah nih jadi 102 doang, 99 doang, 98 doang gitu ya. Sedangkan di atas sudah 159 gue dan lain-lain. Nah, kenapa bisa gitu sih? Ya, jadi kan tadi yang gue jelasin, gue ini adalah satu-satunya variabel dari rumus gas fee yang kalian bisa atur, ya. Nah, otomatis orang tuh pengen transaksinya lebih paling cepat selesai gitu kan. Apalagi kalau misalnya lu lagi mau minting, lagi mau kejar-kejaran buat dapetin presale atau NFT gitu ya di OpenSea atau GameFi. Nah, otomatis lu pengen berebutan sama orang. Caranya lu berebutan dengan orang adalah cepet-cepet transaksinya selesai. Gimana caranya transaksi lu selesai lebih cepat adalah lu masuk ke bus yang paling pertama, guys. Gitu kan, logik ya. Nah, bus paling pertama ini harganya mahal gitu, guys. Jadi biasanya kalau misalnya lagi rame, yang tadi gue jelasin, itu gas fee-nya tinggi banget karena orang perebutan gue. Gue-nya tuh akan ditinggiin sama mereka sengaja biar mereka menang war-nya gitu. Nah, sekiranya gitu aja sebenarnya ngebacanya. Dan lu kalau misalnya tarik ke bawah di sini, ini berarti orang-orang sultan. Kenapa sultan? Gara-gara lu lihat aja gue-nya ini mahal banget. Sedangkan yang nunggu nih, kaum-kaum kayak kita, ya gue nggak tahu sih lu kayak gimana ya, tapi kaum-kaum kayak gue, ya nunggunya di sini bro. Lu lihat antrian sepanjang ini, anjir pak. Walaupun ini murah ya tapi saingannya banyak gitu. Sedangkan di sini sepi banget gitu ya. Sebenarnya simpelnya gitu aja guys. Jadi ada sebenarnya kenapa bisa terjadi gas war gitu ya. Kenapa bisa terjadi gas war dan kalian juga udah ngerti sebenarnya. Kalau kalian udah ngerti rumusnya, rumus dari gas fee ini sebenarnya udah oke gitu, udah enak gitu ya. Jadi oke, langsung aja ke
kesimpulannya gitu ya. Nah ya guys, jadi di sini ada gampang banget ya ini kesimpulannya. Gue buat seperti main map, simple aja. Jadi ada 2 komponen doang, yaitu lo yang butuh transaksi sama masuk antrean bus. Nah, jadi ngebacanya yang easy ya. Kalau lo tadi udah perhatiin ilustrasi gue gitu ya, nah lo pasti udah bisa ngebayangin nih. Jadi lo yang butuh transaksi, terus lo harus masuk antrean bus. Nah antrean bus ini syaratnya lo harus nawarin gue gas limit yang sesuai dengan bus itu mau gitu kan. Nah semakin tinggi gue yang lo tawarkan, otomatis bus tersebut makin mau masukin transaksi lo gitu ya. Jadi karena semakin bus itu semakin depan itu makin mahal gue-nya, otomatis lu bakal masuk ke bus yang pertama. Otomatis transaksi lu pun akan semakin cepat jika lu menawarkan gue yang sesuai atau yang besar gitu ya ke bus yang pertama gitu ya. Nah, oleh karena itu bisa juga terjadi gas war di sini ya, karena transaksinya lagi padat, traffic lagi padat, otomatis bus-busnya pun mereka berebutan gitu masuknya. Dan gimana caranya lu menang? Ya lu menangin gue-nya, lu besarin gue-nya gitu. Nah setelah dari masuk ke antrean bus ini, terus lu ya udah kelar. Kalau misal udah masuk dan lu nggak keluar lagi, itu aman. Nah gitu aja guys. Dan perlu diketahui juga kalau misalnya lu nggak buru-buru gitu ya, lu nggak perebutan untuk menyelesaikan transaksi lu, ya lu nggak apa-apa, lu bisa masukin gas fee yang murah aja. Jadi lu kayak orang yang tadi yang di ilustrasi tadi tuh, lu jadi orang yang di belakang ya, yang low cost, low fee line itu, yang rame banget itu ya. Lu masuk dari bus tapi yang belakang gitu, dan harganya pun otomatis semakin murah gitu guys. Nah, oke guys, sama yang perlu di point out lagi sama gue, intinya kalau rumus gas fee ini, lu butuh nyadari kalau misalnya gas ini itu tergantung dengan kompleksitas transaksi lo ya. Jadi gas ini nggak bisa lu ubah, oke? Ini udah diatur sama sistemnya. Sedangkan kalau gas limit atau gue ini bisa kalian ubah gitu ya. Mungkin kalian kalau mau tahu lebih lanjutnya, kalian bisa cek aja video-video YouTube lainnya, gimana sih cara ngubah gas limit gitu ya, biar semakin murah ataupun semakin mahal gitu ya. Nah ini jadi satu-satunya komponen dari rumus gas fee yang bisa kalian ubah adalah gas limit atau gue. Nah kalau harga ETH udah jelas, gak usah jelasin, itu kalian nggak bisa ubah gitu ya, nggak bisa dikendalikan. Nah ini rumus gas fee-nya adalah untuk Ethereum ya. Jadi kalau misalnya lu mau ngomongin tentang BSC, Binance Smart Chain atau BNB ya, Binance. Nah, otomatis rumusnya beda. Bedanya di mana? Ya cuma ini doang. Jadi rumusnya tuh udah konkret tuh kayak gini doang. Yang paling konkret adalah gas limit sama harga token. Harga koinnya berapa ya? Jadi kalau Binance tuh bukan gue, setahu gue, dan harganya otomatis bukan ETH gitu ya. Kalau gue ini adalah satuan dari si Ethereum ya. Kalau Binance beda lagi. Kalian bisa cek aja kalau misalnya kalian pengen tahu gitu ya. Jadi intinya video gue kayak gitu aja guys. Kalau misalnya ada yang masih mau tanya atau gimana, masih ada penasaran atau gimana, bisa langsung aja ke kolom komentar gitu ya. Jadi semoga video ini bisa membantu kalian yang bertanya-tanya apa sih itu gas fee gitu ya. Dan menurut gue itu bagus banget kalau misalkan udah penasaran dan emang itu perlu kalian tahu gitu ya. Karena ini berhubungannya dengan duit gitu ya. Oke, sekiranya gitu aja buat video gue kali ini. Maaf kalau misalnya ada salah kata atau gimana. Kalau misalnya ada yang kalian beda pendapat atau gimana, langsung tulis saya di kolom komentar gitu ya. Terima kasih dan peace out guys.